Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan di hari ini tanggal 25 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 25 Juli 2024. Oke, ada flirt di sini. Ya, mungkin saat ini dia sedang tergoda dengan seseorang atau dengan sesuatu, atau memang orangnya ganjen ya. Orangnya ganjen, gampang tergoda. Dan saat ini aku melihat love yourself first. Aku lihat saat ini dia lagi fokus dengan kehidupannya, dengan dirinya sendiri, terutama tentang pencapaian, kestabilan hidup ya. Karena kalau aku lihat di sini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang lagi ke kamu. Hanya saja mungkin jalannya terblokir, atau ya dia kayak nggak bisa untuk sekarang ya segera juga datang ke kamu. Masih ada yang perlu apa itu namanya, dia kerjakan ya, dia selesaikan. Aku lihat di sini ya, mungkin tentang kestabilan hidup dia itu ya, mungkin kestabilan hidup dia yang perlu dia jalani dulu gitu. Walaupun di sini dia tergoda ya, tergoda dengan pihak ketiga kah, pasangan lain atau hal lainnya, tapi aku melihat di sini hatinya tetap memilih kamu. This could be the one. Kamu masih menjadi satu-satunya seseorang yang dia cintai, yang dia sayang, yang dia mau gitu ya. Hanya saja di sini dia menutup-nutupi itu, menutup-nutupi perasaan dia sama kamu. Nih ada deception. Terus juga mungkin memang masih ada hal lain yang dia sembunyikan dari kamu. Dia nggak kasih tahu kamu, entah itu tentang apapun, entah mungkin tentang keadaan dia sebenarnya kah, atau hal-hal lainnya ya, termasuk perasaan dia sama kamu. Karena di sini ada soulmate, aku lihat ya, ada ikatan yang kuat ya, ada tarikan energi dari batinnya ke kamu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia tuh kayak masih sering merasakan adanya kamu di hati dia gitu. Yaitu tadi, this could be the one. Kamu satu-satunya orang yang dia mau, yang dia cintai, yang dia inginkan, seperti itu. Seven of Cup ya kan, dia memang ada banyak pilihan ternyata kan ya. Dikonfirmasi lagi dengan Seven of Cup, memang dia ini banyak sekali pilihannya. Ada si A, ada si B, ada si yang lainnya ya. Terus itu juga mungkin nggak cuma tentang cinta-cintaan ya, pilihannya bisa juga tentang kerjaan, keuangan, proyek, atau apapun itu kalau boleh di sini. Tapi walaupun nih misalkan dia bertemu dengan orang baru ya, orang baru, atau dia dekatlah dengan orang baru, ngejalanin hubungan dengan orang baru, pikiran dan hatinya itu selalu ke kamu lagi, mikirin kamu lagi, selalu ke kamu terus gitu. Cuman dia melihat juga saat ini ada Five of Wands, berarti kamu saat ini pun sudah ada yang tertarik gitu loh. Ya, di sekeliling kamu ternyata ada beberapa, atau ada lah ya, orang yang mulai mengincar kamu juga, atau bahkan saat ini kamu sudah bersama yang lain juga gitu loh. Sehingga dia mau segera juga datang ke kamu. Dia ada saingannya nih, ya kan? Dia ada saingannya, di sisi kamu juga ada yang lain. Walaupun entah itu sudah jadian dengan kamu ataukah masih ya baru PDKT-an gitu ya, di sisi kamu juga ada yang lain gitu. Jadi mau datang ke kamu tuh nggak bisa satset, apalagi di sini keadaan dia masih sibuk dengan masalah pribadi, entah itu karir kah, keuangan kah, atau masalah keluarga kah, atau hal-hal lainnya secara pribadi gitu ya.
masih sibuk. Terus itu juga ngeliat dari sisi kamu juga ada yang lain gitu, sehingga kalau dia mau memperjuangkan kamu, berarti dia harus bisa memberikan effort yang lebih. Sedangkan di sini ada ketidakmampuan untuk memberikan effort yang lebih karena dia terhambat dengan masalah dia pribadi itu. Tapi dia juga nggak mau kehilangan kamu, sehingga kalau ada Five of Wands itu memang dia melakukan suatu effort. Hanya saja tidak terlihat effortnya, ya mungkin hanya memantau dari kejauhan gitu ya, atau ya dia melakukan effort lain, hanya saja itu kayak energinya kecil gitu loh, sampai-sampai seperti tidak terlihat olehmu. Ada effortnya, tapi memang tidak sebesar itu effortnya gitu ya. Belum, kalau aku lihat di sini belum. Terus juga ditambah mungkin dulu dia pernah menyakiti kamu, ya, membuat kamu terluka, membuat kamu kesal, sehingga dia juga nggak gampang gitu loh mendapatkan penilaian lebih dari kamu gitu. Nanti kalau misalkan dia ucuk-ucuk datang ke kamu, tapi kamunya misalkan masih marah, kamunya masih kesal sama dia, justru malah nanti dia mendapatkan penilaian yang lebih buruk dari sekarang gitu loh. Ya, jadi saat ini tuh sebenarnya ada effortnya, hanya saja terlihat kecil sekali effortnya gitu ya, karena belum. Kemudian ada apa, Six of Swords. Six of Swords itu ya, energi sudah kelihatan memang sudah berpisah ya, kamu dengan dia ini memang sudah berpisah. Tapi karena ini tegak ya, berarti ada kemungkinan akan ada kemajuan di hubungan kalian, akan ada penyembuhan di hubungan kalian, akan ada kestabilan lagi di hubungan kalian ya. Bakalan ada komunikasi yang terbuka lagi, yang muncul kembali nanti. Entah ini dari sisi kamu yang akan membuka komunikasi atau dia yang akan membuka komunikasi. Tapi kalau aku lihat sih kayaknya dia ya. Dia yang akan membuka kembali atau muncul kembali dengan komunikasi. Kemudian ingin menyembuhkan apa namanya ya, hubungan kalian yang kemarin. Dan setelah, kalau aku lihat di sini kemungkinan ya, dia juga akan ini menyembuhkan patah hati dia juga ya, sembuhin dulu patah hati dia, menyelesaikan dengan masalah pribadi dia, baru nanti dia akan datang ke kamu menyembuhkan hubungan kalian, seperti itu. Jadi masih ada energi dia akan datang lagi ya, datang lagi ke kamu dan kembali untuk bersatu dengan kamu. Hanya saja ya tergantung dari kamunya masih mau apa enggak untuk menerima dia, atau apa itu namanya, welcome lagi sama dia gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia ini memang punya sifat yang sangat kasar ya, kasar, berbahaya, agresif, bahkan punya sifat yang mendominasi juga. Sehingga mungkin ini ya yang ngebuat kamu kemarin itu kesel banget, sakit hati terus sama dia, capek ngejalanin hubungan dengan dia ya, karena sifat mendominasinya, terus itu kekasarannya itu kan. Sehingga mungkin kemarin siapapun yang di sini menginginkan untuk berpisah atau yang meninggalkan duluan itu ngerasa kayak, aduh kayaknya kita udah nggak cocok kayak gitu ya, aku lihat di sini. Karena ya itu mungkin terlalu egois ya, dianya terlalu egois, terlalu semena-mena, terlalu apa ya, keras kepala ya, bertindak sesuka hati, terus itu seperti menyepelekan. Nah sehingga ya kalau misalkan di sini kamu yang meninggalkan, berarti kamu udah nggak kuat ya, udah capek gitu ngikutin egonya terus, ngikutin maunya dia terus gitu. Sedangkan kamu di sini nggak pernah diperhatikan, nggak pernah diperlakukan dengan baik, seperti itu. Oke, kemudian aku lihat di sini memang ada masalah ya. Ada masalah di hubungan kalian, sehingga memang kalau mau memperbaiki hubungan ini butuh kerja keras banget untuk mendapatkan perhatian kamu gitu. Apalagi di sini mungkin kamu juga udah nggak mau lagi, atau udah nggak tertarik lagi untuk memulai hubungan saat ini, entah itu dengan orang baru ataupun dengan orang lama gitu. Apalagi di sini kalau dengan orang lama ya, lebih kayak aduh nanti dulu deh gitu ya. Kayak males gitu mau menjalin hubungan dengan orang lama. Dengan orang baru pun mungkin ya kayak hanya welcome gitu ya, untuk menaruh hati sepenuhnya juga aku lihat belum mungkin di sini.
Tuh, apalagi di sini dikonfirmasi dengan Ten of Swords. Ten of Swords ini kan berarti sakit banget ya. Ini lihat, ada seseorang yang apa nih? Ditusuk dengan 10 pedang. Satu pedang aja udah sakit, apalagi 10 di sini ya. Jadi ini nih kayak bener-bener, waduh, hancur-hancuran kamu, ya kan? Sakit banget, hancur-hancuran, bener-bener apa ya, terhianati, tersakiti, lebih dari jatuh tertimpa tangga pula, lebih sakit dari itu, ya. Karena ya 10 pedang gitu loh. Ya kan, berarti sakitnya itu udah wah sakit banget gitu loh. Aku lihat di sini. Jadi bukan hanya terhianati, tapi mungkin dikhianatinya berulang kali, ya, bisa jadi ya. Karena kalau aku lihat di sini perpisahan di antara kamu dengan dia ini juga ada kebenciannya gitu. Kamu sekarang tuh udah mulai apa ya, udah apa sih, punya kebencian yang wow banget gitu loh ke dia. Sehingganya kamu memilih untuk berpisah karena memang aku lihat di sini masalahnya adalah tentang ketidaksetiaan atau pengkhianatan. Dan aku melihat juga dia memang orang yang selalu mendramatisir keadaan, ya, selalu berdrama dia. Bahkan dia selalu berlomba-lomba mencari perhatian kamu dengan berlagak seolah-olah dia korban, seolah-olah dia tersakiti, seolah-olah dia merana, seolah-olah dia tersiksa, ya, seolah-olah dia hancur hidupnya, bla 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 bla, ya, berdrama seperti itu untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Masalahnya di sini, setiap kali kamu memberikan dia kesempatan, menerima dia lagi, dia selalu gagal untuk merubah perilaku dia, ya. Jadi dia nggak pernah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Ya, jadi aku lihat di sini kamu sudah paham banget, sudah tahu banget dia sifat aslinya orang, bahwa dia nggak pernah berubah perilakunya. Sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan, sifatnya masih sama, perilakunya masih sama gitu. Ya, tindakannya masih sama, gitu-gitu terus. Pengkhianatan tuh dikonfirmasi dengan Seven of Swords. Ya, kalau aku lihat di sini. Pengkhianatan, perselingkuhan, kebohongan. Terus apa lagi? Ketidakjujuran, ya, kecurangan, perselingkuhan. Jadi kalau aku lihat di sini memang kacau hubungan ini, ya. Jadi bukan hanya tentang kecurangan aja, tapi memang dianya nggak jujur gitu. Bahkan alih-alih dia bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang selama ini kamu mau, sebenarnya kejujuran itu untuk menutupi hal lainnya, gitu ya kan? Masih banyak ternyata, karena di sini juga masih ada deception, masih banyak yang ditutup-tutupi dari kamu gitu. Jadi memang sempat dia jujur tentang sesuatu, misalkan kamu tanya gitu ya, dia jujur tuh jawab itu agar bisa menutupi kecurigaan kamu terhadap yang lainnya yang selama ini masih dia tutup-tutupi gitu loh. Paham gak sih, ya kan? Bahkan dia pun masih menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu, ya, untuk bisa mempengaruhi kamu, untuk bisa membuat taktik sesuai dengan yang dia mau. Karena kan dia memang orang yang pengontrol, orang yang mendominasi. Semua itu harus ngikutin jalannya dia, strateginya dia, maunya dia gitu. Kamu harus ngikutin maunya dia. Makanya di sini dia selalu bermain taktik, ya, dan dia juga menyembunyikan perasaannya. Manipulatif memang, ya, aku lihat di sini. Permainan manipulasinya itu yang membuat kamu apa ya, mungkin selama ini kayak terseret gitu ya, terseret untuk ngikutin maunya dia, terus entah apa strategi yang dia lakukan, tapi intinya kamu pernah terjerumus dengan permainan dia yang manipulatif itu. Nah, tapi terakhir kali aku lihat di sini kamu memberikan dia kesempatan, ternyata dia tidak berubah juga. Aku lihat di sini kamu mulai sadar, ya, mulai sadar dan ya memilih untuk udah deh berpisah aja gitu ya, capek. Aku lihat di sini juga memang ada pihak ketiga yang mencoba menyabotase hubungan kalian seperti itu, ya. Jadi kalau aku lihat jadi perasaan dia masih dia sembunyikan terhadap kamu, ya, perasaan dia masih dia sembunyikan terhadap kamu, tapi fisiknya
bermain dengan yang lain gitu loh, bermain dengan yang lain. Nah, bermain dengan yang lain ini ya memang bisa jadi pasangan lain, tapi bisa jadi karena di sini pihak ketiga juga bisa jadi mungkin pekerjaan, keuangan, dia masih tergoda dengan pekerjaan dan keuangannya bisa, atau bisa jadi pihak ketiganya adalah keluarga, orang tua ya. Jadi nggak mesti harus pihak ketiga itu adalah pasangan lain, nggak mesti ya, bisa juga yang lain. Nih, kalau aku lihat di sini bottom of the deck dari kartu romance ini itu express your love. Dia disuruh untuk meminta maaf, dia disuruh untuk mengekspresikan cinta dia. Hanya saja di sini masih ada deception ya, dan juga masih ada seven of swords. Jadi masih memang secara logika dia masih ingin menyembunyikan sesuatu dari kamu, termasuk perasaan dia terhadap kamu. Nah, kalau dari tarotnya bottom of the deck-nya juga masih the lovers. Jadi sebenarnya perasaan dia itu masih sangat-sangat cinta, bahkan bergairah sama kamu. Bergairahnya juga ini ya, itu secara seksual loh. Aku lihat di sini ya. Gairahnya itu secara seksual. Aduh sorry, ini telanjang soalnya. Ya, gairah seksual loh di sini. Jadi bukan hanya sekadar ketertarikan yang biasa-biasa gitu aja, enggak. Ya, jadi dan juga kalau the lovers itu kan artinya belahan jiwa ya, soulmate. Nah, di sini juga ada soulmate. Soulmate itu ikatan jiwa, ikatan ada kontrak jiwa, sehingga secara spiritual itu selalu terkoneksi gitu loh. Makanya di sini kalian itu masih sering tiba-tiba masih kepikiran dia, tiba-tiba masih rindu dia kayak gitu ya, karena soulmate, kamu dengan dia soulmate, belahan jiwa gitu loh ya. Boleh di sini. Oke, jadi aku rasa cukup ya. Apa mau kita lihat lagi perasaan dia? Oke, dikit lagi deh. Perasaan dia seperti apa terhadap kamu? Kalau aku melihat dari Queen of Pentacles ini, sebenarnya orangnya dermawan ya, orangnya juga ramah, pintar sekali menghibur, terus itu juga punya jiwa pengasuh gitu loh ya, mengayomi gitu ya, bijaksana, terus juga dia memang orang yang sangat peduli pada diri sendiri. Kesuksesan itu memang diraih oleh dirinya sendiri gitu ya, jadi bukan orang yang kayak berasal dari harta warisan atau ya orang tuanya kaya terus dia ngikut gitu, enggak. Tapi dia memang orang yang pejuang gitu ya, sehingga kalau dia sukses itu memang atas kerja kerasnya kayak gitu ya. Aku lihat di sini ada indikasi dia ini memang suka bisa jadi suka kawin cerai karena dia suka berumah tangga ya, suka berumah tangga, atau bisa jadi dia ini memang ingin mencari pasangan yang ingin berumah tangga dengan dia kayak gitu. Dia memang lagi cari pasangan yang berumah tangga, yang ingin berteman tangga dengan dia, yang ingin menjadi nyonya rumah bagi dia gitu lah ya. Terus itu juga aku lihat memang orangnya rendah hati. Oke, kalau misalkan karakternya seperti ini ya, kira-kira siapa sih yang nggak mau? Iya kan? Iya dong, pasti di luar sana pasti banyak yang mau. Makanya di situ ada Seven of Cups. Makanya dia ini di mata orang-orang di luar sana itu menarik. Karena ya itu tadi, orangnya ramah, dermawan, bisa menghibur kan, penyayang, bijaksana, peduli. Terus memang dia memang orang yang humble gitu loh, ke hubungan yang memang pengennya itu ke sebuah rumah tangga gitu ya. Siapa orang yang nggak tertarik gitu kan. Nah, makanya di situ dia punya peluang untuk selingkuh gitu kan, untuk bersama si A, si B, si C kayak gitu. Ya, kalau aku lihat saat ini dia mencoba untuk bersikap ramah dan sabar terhadap diri sendiri ya, untuk menemukan kepekaan dalam dirinya. Sebenarnya
hubungan itu mau yang kayak mana sih dia, kayak gitu ya, mau sama siapa sih dia gitu ya. Jadi untuk bisa menemukan peluang hubungan yang tulus, penuh kasih sayang ya, dia harus bisa hadir dulu di hubungan-hubungan bersama si A, si B, si B. Jadi kayak dia itu harus mencoba dulu ya, dengan si A nih kayak mana nih rasanya, kalau dengan si B gimana nih. Nah nanti dia bandingkan dengan A, dengan si B, dengan si C, dengan si D, dengan si kamu, dengan si yang lainnya. Itu makanya energinya tuh apa ya, banyak pilihan ya, karena itu memang orangnya dia ini mau dicoba dulu semua gitu, baru nanti dibandingkan. Paham nggak sih? Iya kan? Nah itu makanya di sini energinya kelihatannya gampang tergoda gitu ya, karena orangnya seperti itu ya. Sebelum dia menetapkan satu hal, dia coba dulu gimana kalau dengan si A, kalau dengan si B, dengan yang si C, kayak gitu ya. Dia benar-benar berpartisipasi juga di hubungan itu gitu, dia dalemi, dia jalani kayak gitu, dia terima, dia hargai gitu ya, dan dia juga selaras dengan hubungan itu. Nah, kalau misalkan di sini dia sudah merasa cukup aman, nyaman ya di hubungan itu, nah nanti dia akan memperjuangkannya tanpa lelah untuk mencapai hubungan berumah tangga gitu loh. Paham gak sih? Ya, jadi dia pilih-pilih dulu, orangnya memang gitu. Ya dicoba dulu terus nanti dipilih-pilih gitu. Dan memang orangnya ini kalau aku lihat kalau udah udah mantep pada satu orang ya, dia akan membuat pasangannya akan tetap senang sama dia gitu loh. Maksudnya itu akan memberikan kesenangan ke pasangannya, bahkan dia akan memanjakan diri dengan membacakan diri dengan pasangannya itu mungkin dengan berlibur ya, berlibur dengan sedikit kemewahan atau tinggal di hotel mewah seperti itu. Dia bakalan memberikan sikap yang penuh perhatian ya, dengan percaya diri, dengan dengan kedermawanannya yang suka memberi ya, karena aku lihat juga sebenarnya dia orang yang realistis, orang yang bisa diandalkan, apalagi di sini sifatnya ramah, suka melindungi, menyayangi seperti itu ya. Aku lihat di sini juga orangnya cakap ya, aku lihat. Dan memang dia pengen cari pasangan, kalau dia laki-laki dia pengen cari pasangan tuh yang bisa menjadi sosok ibu yang baik ya, bisa menjadi ibu rumah tangga, nyonya rumah lebih tepatnya, bukan ibu rumah tangga tapi nyonya rumah gitu loh. Tau gak sih nyonya rumah? Dia menunjukkan bahwa dia pantas menjadi nyonya gitu loh, nyonya untuk rumah dia gitu loh. Kalaupun ibu rumah tangga, paling tidak dia bisa menjadi ibu rumah tangga yang cakap gitu loh. Makanya dia pengen nyarinya itu nyonya rumah. Kalau misalkan dia seorang wanita ya, dia ingin mencari pasangan yang bisa dia andalkan ya, seperti sosok seseorang suami yang tegas, melindungi, menyayangi, bertanggung jawab, yang seperti itu ya, pekerja keras kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini. Oke, the star reverse. Sayangnya aku melihat di sini dia udah nyadar deh ya, udah nyadar banget bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan darimu ya. Kamu sudah hilang rasa percayanya terhadap dia gitu. Dia menyadari itu, dia sudah kehilangan rasa kepercayaan darimu gitu ya, karena selama ini dia selalu mengabaikan hal-hal positif darimu gitu ya. Terus itu juga dia sudah kehilangan rasa gairah cintanya kamu. Mungkin selama ini kamu udah bucin sebucin-bucinnya gitu loh, kamu berikan segalanya ke dia, dan sekarang tuh kayak udah hilang gitu loh. Dia sudah tidak mendapatkan lagi kebucinannya kamu ya. Hubungan ini udah terasa kayak basi, membosankan bagi kamu ataupun bagi dia gitu loh. Dan aku melihat di sini kalau misalkan dia ingin memperbaiki hubungan ini, maka dia harus bisa menyelesaikan masalah yang telah dia berikan ke hubungan ini. Terus itu juga dia harus bisa memperbaiki luka yang telah dia torehkan ke kamu, menghilangkan karma-karma buruk dari hubungan ini gitu. Jadi berat memang ya, dia harus berani untuk menghadapi itu semua gitu.
Dan dari sisimu juga berpikir seperti itu. Kalau dia mau balikan lagi sama kamu, ya dia harus berani gitu memperbaiki situasinya. Gimana caranya? Pikir sendiri. Nah gitu. Aku lihat di sini ya. Nah sekarang yang dia lakukan adalah Four of Cups, menyendiri, ya, mengisolasi diri. Kenapa? Karena di sini dia tidak mau lagi melakukan hal yang sama. Ternyata ya dia nggak mau lagi menyesali hal menyesali hal yang sama di kemudian hari. Makanya saat ini dia kayak apa sih namanya itu, mengisolasi diri, menyembunyikan diri ya. Jadi saat ini dia sedang memiliki rasa takut untuk melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Jadi saat ini dia sedang menghindari melakukan sesuatu yang sama seperti dulu, agar dia bisa menghindari penyesalan di kemudian harinya. Jadi saat ini dia benar-benar yang sebisa mungkin jangan sampai menyesal ya di kemudian hari. Nih kan kuat banget energinya. Knight of Sword ya. Ada rasa kayak apa kita ini nggak cocok gitu ya. Apa kita ini memang nggak cocok gitu. Itu dia juga masih sampai berpikir apa kita ini nggak cocok ya, karena hubungan ini terlalu apa ya, terlalu mendominasi sebelah pihak gitu, terus terlalu kasar hubungannya, terlalu tidak memberikan keamanan atau kenyamanan pada sebelah pihak. Yang sebelah pihaknya mah di jor-joran gitu ya, ngasih kenyamanan, dianya malah apa ya, tidak memberikan kenyamanan dan keamanan padamu gitu. Jadi kuat banget. Tapi masih ada keinginan dari dia ini, Four of Wands ya, untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, untuk union, bahkan untuk bersatu kembali dengan kamu. Bahkan ketika nanti dia datang itu kayak pengen merayakan sesuatu dengan kamu ya, pengen memberikan hal sesuatu yang merayakan, mungkin pertunangan kah, atau merayakan hari ulang tahunmu kah, hari jadi kalian kah gitu. Kemudian di Empress, aku melihat di sini ya kuat banget energinya, pengontrol banget ya. Dia ini orangnya pengontrol banget, manipulasi banget dari waktu ke waktu ya. Bahkan mungkin selama bertahun-tahun ini, awal-awal tahun doang hubungan kalian kayak langgeng, nyaman, adem. Tapi sering berjalannya waktu, hubungan ini kelihatan banget kekurangannya gitu ya. Dia semakin mengontrol, semakin mengesampingkan keinginan kamu, semakin tidak memperdulikan apa yang kamu mau atau apa yang kamu harapkan. Bahkan sifat penuntutnya dia ini mengalahkan setiap keputusan yang kamu miliki. Jadi setiap orang itu kan punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan ingin mengambil suatu keputusan tuh, kalau misalkan dari dua orang gitu kan seharusnya didengarkan dulu ya, apa argumen satu sama lain, kemudian cari jalan titik tengahnya gimana yang terbaik. Ini enggak, kamu punya argumen ya udah kamu punya argumen, dia punya argumen ya udah dia punya argumen. Tapi walaupun dia mendengar argumenmu, dia tetap maunya argumen dia yang tetap dijalankan. Kayak gitu, paham gak sih? Ya, sifat mendominasi, sifat yang semena-mena, mau dia aja gitu. Masih kuat energinya, bahkan sampai sekarang. Dia masih ingin melakukan apa yang dia mau aja gitu. Bahkan selama ini ternyata dari segala aspek kehidupanmu, dia juga yang mengontrol. Kamu misalkan pengen bekerja, pengen bekerja, tapi dia nggak pengen kamu kerja, kamu harus ngikutin mau dia. Jadi semua harus yang ngatur dia. Contohnya seperti itu aja, misalnya seperti itu. Jadi segala aspek di kehidupanmu itu dia yang mengontrol. Nah itu juga yang mungkin membuatmu ngerasa kesel, kecewa, marah, muak sama dia ya, karena ya dia semena-mena gitu kalau aku lihat di sini. Dan inilah yang dia rasakan ya, perasaannya itu masih untuk kamu, hanya saja kelakuannya itu nggak sejalan dengan perasaannya. Jadi kalau aku rasa memang ego dia ini masih besar, orangnya masih egois banget dan narsis juga, kemudian masih ya semena-mena gitu. Kalau perasaannya masih sama kamu, tapi logikanya kemana-mana gitu ya.
Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Ya, kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada angka, bisa tanggal lahir kalian, umurnya kalian, atau angka-angka ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Situasikan aja ya. 7, 11, 28, 31, 17, 23, 12, 17, 19, 4, 5, 18, 6, 30, 14, 9, 3, 1, 26, 22, 20. Kemudian 27. Kemudian ada bulannya di sini, bisa jadi bulan lahirnya kamu, bulan lahirnya dia, atau bulan momen-momen tertentu antara kamu dengan dia ya. Januari, Juni, Maret, Desember, Mei, September, Agustus, November, April. Sionya bisa jadi sio kamu atau sio dia, situasikan aja. Sio naga, sio kelinci, sio ular, sio monyet, sio kerbau, sio macan, sio babi, sio ayam, sio kambing. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. ZP, DOFRH, SMJ, YVIL, T, EKW, GBA, NU, dan Q. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.